Halo guys, welcome back to Antropologi Budaya. Nah, kali ini kami dari kelompok 2 akan mengajak kalian untuk sama-sama melihat dan belajar yang ada di Museum NTT Kupang nih guys. Nah teman-teman, di sini karyawannya pada ramah-ramah loh. Oh iya, jangan lupa satu orang masuknya Rp3.000 dan juga ada arahan untuk kita yang kurang paham dan kurang mengerti tentang sejarah. Yuk kita sama-sama melihat. Fosil Homo floresiensis. Paleoantropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang asal-usul perkembangan manusia dengan fosil manusia purba sebagai objek penelitiannya dan merupakan salah satu dari cabang ilmu biologi dan antropologi nih guys. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami menemukan sebuah fosil manusia yang bernama Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan di Desa Lianbua, Kecamatan Canggar, Kabupaten Manggarai. Situs Lianbua diteliti oleh Theodore Verven pada tahun 1965. Penelitian tersebut dilanjutkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang dipimpin oleh Prof. Dr. R.P. Soejono pada tahun 1978 sampai dengan 1989. Pada tahun 2001, penelitian tersebut dilakukan atas prakarsa Prof. Dr. R.P. Soejono dan Prof. Dr. Mike Morwood dari Australia. Dari hasil ekskavasi tahun 2003, telah ditentukan fosil Homo floresiensis. Temuan ini cukup menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, khususnya tentang manusia purba. Selain itu juga ditemukan oleh alat-alat batu dan fosil tulang binatang seperti gua purba, kura-kura, komodo, dan biawak. Dari hasil kajian para fosil tersebut, diduga berumur sekitar 95.000 hingga 11.000 tahun yang lalu, dan Homo floresiensis tersebut adalah manusia kerdil. Adapun ciri-ciri fisik yang dimiliki Homo floresiensis antara lain. Yang pertama, ukuran otak 420 cm, tinggi badan 160 cm, panjang tulang paha 28 cm, bobot tubuh 27,5 kg. Bahu Homo floresiensis mirip Homo erectus dari Afrika. Pergelangan tengah Homo floresiensis mirip dengan kera besar 5 kg Australopithecus seperti Lucky. Tetapi, kaki mirip dengan Homo awal Australopithecus seperti Lucky serta relatif sangat panjang dibandingkan paha. Tengkorak Homo floresiensis mirip dengan Homo awal dan Homo erectus dari Afrika. Otak Homo floresiensis mirip dengan Homo erectus Asia. Rahang bawah dari bagian lain dari individu Homo floresiensis yang berbeda telah ditemukan. Gigi Homo floresiensis menunjukkan bentuk yang mirip dengan Homo erectus yang awal dari Jawa. Tradisi penangkapan ikan paus di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur dilakukan setiap tahun. Kegiatan itu turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang suku Lamelera. Tradisi ini menjadi daya tarik bagi para turis domestik maupun internasional yang berkunjung ke Pulau Lembata. Pulau tersebut berada di antara Gunung Lewotolok, Lili Balelekan, dan Lili Werung. Sebelum tradisi ini dimulai, para pemburu paus yang biasa disebut Lamafa akan menyiapkan senjata tempulung yang terbuat dari sebilah bambu atau tongkat yang di ujungnya diberi besi runcing dan tajam. Senjata ini digunakan untuk menikam paus di perairan NTT. Dalam menangkap paus juga, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan 1 hari sebelum menangkap paus, yakni para pemburu tidak boleh ada yang berhubungan intim dan tidak dalam keadaan bertengkar atau adanya perkelahian dengan orang lain. Karena jika hal tersebut dilanggar, maka bisa saja orang tersebut dapat meninggal dunia atau tenggelam. Selendang atau sembala Kamboja, nama Semba berawal dari kisah seorang tua adat terpandang yang didatangi tamu seorang misionaris. Sebagai wujud rasa hormat terhadap tamu, maka sang tuang adat membentang selendang sepanjang jalan menuju rumahnya.
Pada saat mereka berjalan di atas selendang, maka selendang tersebut ikut merayap seperti ular hingga masuk ke rumahnya. Sejak saat itu, mereka menyebut dengan nama Semba yang artinya mengiring orang berjalan. Ditenun dengan benang kapas, teknik ikat lungsi, perwarnaan tradisional. Ragam hias geometris berbentuk belah ketupat bersambung, abstraksi manusia, langkah sebagai lambang leluhur. Semba adalah selendang kebesaran Mozalaki yang dipakai pada upacara adat. Berburu merupakan bagian dari sistem mata pencarian yang sudah dikenal sejak masa prasejarah. Di kalangan masyarakat agraris berburu, di samping memenuhi kebutuhan hidup, juga bertujuan memusnahkan binatang perusak tanaman seperti babi hutan, babi landak, dan lain-lain. Kegiatan ini biasa dilaksanakan pada akhir musim panas atau awal musim hujan. Berburu sangat terkenal di kalangan orang Nusa Tenggara Timur. Pada masa lampau, tradisi berburu dilakukan secara massal oleh warga kampung di Flores. Tradisi berburu terkenal di kalangan orang Nagekeo, Manggulewa, dan Soa karena syarat dengan upacara ritual yang berkaitan dengan kegiatan berburu dilakukan dalam beberapa tahap dan dilaksanakan di luar kampung. Bubu adalah alat penangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan, bambu, maupun kayu. Bubu biasanya berbentuk seperti corong yang dapat merangkap ikan jika masuk ke dalamnya. Bubu disimpan di aliran sungai ataupun laut dangkal dan didiamkan selama 1 hari untuk menunggu ikan tertangkap. Nah, tangkapan yang dihasilkan bubu relatif sedikit, sehingga biasanya yang ditangkap adalah hewan dengan nilai ekonomi tinggi seperti lobster, udang karang, kepiting, ikan kakap, gurita, dan sotong. Jaring atau jala nelayan tradisional juga menggunakan jaring atau jala untuk menangkap ikan. Jaring tersebut dari benang ataupun nilon yang dapat direncanakan untuk menangkap ikan. Oke, itu video dari kami kelompok 2. Maaf jika ada video atau hal yang kurang menarik kami sampaikan. Maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton sampai akhir. Thank you for watching. Bye-bye. Untuk hari ini